warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilu amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kitab As-Shalah. Siapa yang tidak sholat di sini? Insya Allah sholat ya. Yang sudah sholat pun hati-hati. Ya, terkadang apa yang kita lakukan dari gerakan-gerakan sholat, baik rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, itu ada yang perlu kita koreksi, ada yang perlu kita revisi. Ya, sekali lagi Nabi secara khusus mengatakan dalam hadisnya yang agung, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Secara khusus. Ya, artinya apa? Ini penegasan dari beliau agar kita mencontoh salatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada bab ini kita akan mengangkat tema tersebut dalam beberapa pertemuan. Dan pada kesempatan yang paling pertama ini, mari kita mengingat kembali tentang keagungan, kedudukan, dan keutamaan sholat. Kita tahu bersama rukun Islam. Bapak hafal rukun Islam? Ada berapa rukun Islam Bapak? Ada 5 pada 6? 5. Ada? Yang pertama apa Pak? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Masya Allah. Haji bagi yang? Ini Bapak sudah dekat ini. Mudah-mudahan dimampukan haji Pak ya. Sudah dekat. Minta sama Allah Pak. Tinggal selangkah lagi. Ya, Bapak sudah umroh, tinggal hajinya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat itu rukun kedua setelah syahadat. Berarti bukan sembarang ibadah. Dia menempati ranking kedua. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk mendakwahi ahli kitab, Rasulullah secara khusus mengatakan, "Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahli kitab. Maka jadikanlah prioritas dakwahmu yang pertama adalah dakwah tauhid. Dakwah kepada tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kalau mereka sudah menerima, dakwahkan mereka dengan apa? Salat. Dakwahi mereka untuk melaksanakan salat. Sehari wajib 5 waktu. Ada yang 6 waktu di sini, Pak? Nah, salah. Yang wajib 5 waktu. Pegang erat-erat ini, Bapak. Jangan sampai bolong-bolong, apalagi ditinggalkan. Ketika sholat diletakkan setelah syahadat, ini menunjukkan keagungan sholat. Ya. Kemudian yang kedua, sholat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus juga memerintahkan kita untuk menjaganya. Menjaga itu bukan berarti sekedar melaksanakan, Pak. Tapi benar-benar dijaga, dilakukan. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai sholat di luar waktu. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta." Jagalah sholat 5 waktu dan jagalah sholat wusta. Apa sholat wusta di sini Bapak? Secara khusus Allah menyendirikannya. Betul. Pak Tajuddin, sholat asar. Ya, ujian kita Pak, yang sebagai pekerja, ya, sholat asar ini waktu yang nanggung. Allah menekankan sholat asar untuk kita jaga. Sholat yang lain pun wajib kita jaga. Karena kalau kita meninggalkan sholat asar secara khusus itu fatal akibatnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man fata sholatal asri
habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, amalnya hangus. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bukan hangus seluruh amal, tapi hangus amal yang ada di hari itu. Bapak dari subuh, sholat subuh. Mungkin Bapak sholat malam juga. Kemudian sholat duha. Bapak membantu orang. Bapak bersedekah. Berkata baik. Amanah. Sholat zuhur. Kemudian menolong orang lagi. Itu kan perbuatan baik ya. Baca Quran. Datang waktu sholat asar, Bapak nggak sholat asar. Apa kata Nabi? Habita amalu. Sia-sia amalnya. Ya. Jadi meninggalkan satu sholat saja bisa menyebabkan hal seperti itu. Bagaimana jika kita meninggalkan sholat-sholat yang lain? Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar tanggung, maghrib kecapean, isya ketiduran. Aduh, hancur dah. Walaupun gaji Bapak itu ribuan real, puluhan real, nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Ya, nggak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, sholat itu ibadah yang unik, Pak, dibandingkan ibadah yang lain. Yaitu apa? Yang pertama, tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun keadaannya. Berbeda dengan ibadah yang lain, Pak. Contoh puasa. Kalau sakit boleh nggak puasa? Lihat dulu sakit apa. Kalau sakit panu mah nggak boleh. Ya. Kantong kering? Kalau sakitnya parah dan dokter merekomendasikan, Bapak jangan puasa. Kalau puasa nambah parah atau nggak sembuh-sembuh, maka jangan puasa. Inilah sakit yang dibolehkan untuk tidak meninggalkan, untuk tidak puasa. Ketika safar boleh nggak puasa? Boleh. Tapi ingat, sholat. Sakit, apakah ada nggak perlu sholat kalau sakit? Tetap sholat. Apa kata Nabi? Sholli qa'iman, sholatlah dengan cara berdiri. Fa ilam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Fa ilam tastati' fa ala janbin. Kalau nggak bisa juga maka terlentang. Lihat, bagaimanapun kondisi kita tetap wajib sholat. Ketika safar, apakah kita boleh meninggalkan sholat? Tidak. Ya. Sampai walaupun saking beratnya safar, kita jamak qasar. Tapi nggak boleh meninggalkan sholat. Bahkan walaupun Bapak sholat tidak ada air, tidak ada debu, ya, atau tangan Bapak terikat, ya karena di penjara atau apa, ditangkap sama penculik misalkan, tetap wajib sholat nggak? Tetap. Gimana sholatnya Ustaz? Sebisanya, ya, sebisanya. Tapi tangan diikat, kaki diikat, sebisanya, ya. Sampai walaupun Bapak lumpuh, tetap sholat. Masalah kita padahal baru sakit ringan langsung nggak sholat, ya, tetap wajib sholat. Nggak bisa pakai telentang, maka pakai apa, Pak? Isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, maka hati. Nggak bisa pakai hati, disolatkan Bapak. Ya, jadi sholat ini ibadah yang unik. Yang kedua, keunikan ibadah sholat. Ibadah sholat itu Allah turunkan langsung tanpa lewat perantara malaikat Jibril. Ya, langsung Allah panggil Nabi Muhammad SAW untuk naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain lewat perantara malaikat Jibril. Ini adalah ibadah yang istimewa. Sampai Nabi mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat,
Sholat itu Bapak wasiat Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Ya, ketika beliau wafat, ketika sakaratul maut, beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Maksudnya apa, Pak? Jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Jangan ditinggal. Ya. Nah, ujian Bapak-bapak di sini apa, Pak? Pekerjaan, betul? Ya. Pekerjaan. Kadang disuruh atasan, sudah datang waktu sholat, utamakan sholat. Atasan Bapak itu nyuruh sholat. Ya. Kemudian yang kelima, sholat itu syariatnya para nabi dan rasul terdahulu. Gak ada nabi dan rasul kecuali Allah perintahkan apa? Sholat. Umatnya pun disuruh sholat. Ya, walaupun bagaimana cara sholatnya, wallahu a'lam. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Dan kami wahyukan kepada para nabi dan rasul untuk apa? Mengerjakan kebaikan dan menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi sholat dan zakat syariat yang sudah ada dari dulu. Kemudian yang kelima, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Maksudnya apa, Pak? Agama Bapak butuh fondasi, butuh tiang. Fondasinya tauhid, Pak. Makanya kita adakan pengajian tauhid. Ustaz Budi sudah datang. Tiangnya ini sholat yang kita pelajari sekarang. Jadi jangan sampai kita mengaku Islam tapi ternyata tidak sholat. Roboh bangunan Islam Bapak. Saya akan misalkan seperti air ini, Pak, ya. Ini air kalau kita pegang dengan 5 jari kita, ibaratkan 5 jari ini sebagai rukun Islam Bapak. Rukun Islam. Bapak nggak haji karena nggak mampu, masih bisa dipegang? Ini ibaratkan Islam, Pak, ya. Ini rukun Islam. Islam Bapak ini. Bapak nggak puasa karena sakit, masih bisa dipegang? Bapak nggak bayar zakat karena nggak nyampe nisab, dikirim terus ke Indonesia duit Bapak, nggak nyampe nisab. Bisa Pak dipegang? Bisa. Tapi kalau Bapak nggak sholat, ya, jatuh, Pak. Ini ibarat agama Bapak. Kalau Bapak nggak sholat, jatuh agama Bapak. Ya, alias murtad. Jadi murtad itu bukan nyembah berhala aja, Pak. Termasuk tindakan murtad adalah meninggalkan sholat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah. Dan tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanabihi al-jihad fisabilillah. Dan puncak dari Islam adalah jihad. Kemudian yang ketujuh, sholat itu mencegah kita dari perkara yang keji dan mungkar. Ini faidah. Keutamaan dari sholat. Bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sering bertanya, Ustadz, saya pengen menjauhi maksiat, tapi kenapa terbawa terus? Perbaiki sholat Bapak. Ya, perbaiki sholat. Mungkin ada yang kurang khusyuknya mungkin, atau kurang benar tata caranya juga mungkin. Dikoreksi terus. Makanya kita belajar agama ini, ya, untuk kebaikan kita, Pak. Bapak duduk di sini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri Bapak sendiri. Nggak ada yang dituntungkan. Pak Wahab nggak untung, ya. Pak Luki nggak untung. Pak Sahman nggak untung. Panitia nggak untung. Tapi keuntungan hadirnya kita untuk siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Ini kita belajar sholat supaya kita jauh dari maksiat. Allah yang mengatakan di surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i
wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu. Makanya kenapa kita sering tidak amanah dalam pekerjaan? Mungkin sholatnya nggak benar. Kenapa kita mudah terbawa maksiat? Mungkin sholatnya nggak benar. Maka kita koreksi sholat kita, tingkatkan kualitasnya. Kemudian yang ke-8, sholat itu Bapak kafarah lil dzunub, penghapus dosa. Siapa di sini yang nggak berdosa Bapak? Angkat saya jadi muridmu. Hebat berarti. Nggak ada. Kullu bani Adam khata, kata Nabi. Seluruh anak Adam itu pasti berbuat salah. Bahkan Nabi Adam sendiri pernah berbuat salah. Apalagi anak cucunya. Ya. Tapi ingat, wa khairul khata'in at-tawwabun. Yang paling baik dari orang-orang yang bersalah itu adalah yang orang bertaubat. Maka ya, berlomba-lombalah untuk bertobat. Kita butuh penghapus dosa, bukan dengan stabilo, dengan tip X, penghapus bukan. Tapi salah satunya yang paling agung adalah sholat. Sholat bisa menghapus dosa. Rasulullah pernah memisalkan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana pendapat kalian jikalau di depan rumah kalian ada sungai mengalir dan kalian mandi 5 kali sehari di situ? Hal yabqa min daranihi syai', apakah akan tersisa daki kotoran di badan kalian? Apa jawaban sahabat? Tentu ya Rasul. Tentu tidak. Betul enggak? Bapak di sini mandi berapa kali, Pas? Tetap 2 kali sehari, Pak. Sepekan sekali. Sepekan sekali enggak? Ikut kebudayaan di sini, ikut budaya di sini. Kalau kita mandi sehari 5 kali, Pak, kata Nabi, enggak mungkin tersisa kotoran. Maka mandi itu diibaratkan untuk sholat. Kalau sholat 5 kali sehari semalam, bersih dosa. Ya, dan banyak dalil-dalil yang lain. Semisal sabda Nabi SAW, as-salawatul khams, al-jum'ah ilal jum'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahuma. Ya. Sholat 5 waktu itu. Kemudian sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Kemudian puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Itu kafarah lima bainahuna, penghapus dosa di antara keduanya. Masya Allah. Ya, maka carilah sebab-sebab penghapus dosa. Kemudian yang ke-9, sholat itu sebabnya kita bisa bersama Nabi di surga. Ya, siapa yang ingin bersama Nabi? Ya. Semuanya ya? Bersama Nabi SAW. Nabi sudah kasih bocoran caranya, Pak. Di antaranya yaitu memperbanyak salat. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah berkata, wahai Rasulullah, aku ingin bersama dirimu di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasratis shalah. Maka ya, bantulah aku untuk merealisasikan cita-citamu, keinginanmu dengan memperbanyak dengan cara kamu memperbanyak sholat. Ya. Itu dia sekelumit dari sebagian kecil keutamaan dan kedudukan sholat dalam Islam. Dan di penghujung kajian ini, izinkan Ana untuk menyampaikan ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, yaitu orang yang tidak sholat, tempatnya di neraka. Di tempat ini mana, Pak? Di neraka. Bapak pernah ke neraka? Belum. Naudzubillah, Pak ya. Kok Bapak belum ngomongnya? Bapak mau? Naudzubillah. Bahaya ini, Pak. Pernah ditanyakan kepada penduduk neraka, masalakakum fi saqar? Wahai ahli neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka ngasih tahu, Pak. Untuk apa ngasih tahu? Agar kita jangan melakukan seperti mereka.
Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dulu tidak melaksanakan sholat. Ya, Pak, satu hari di dunia mungkin sebentar. Tapi kalau satu hari di akhirat, kekal, lama. Ya. Maka apalah kita susahnya menyediakan waktu. Sholat zuhur paling 10 menit Pak ya. Sholat asar 10 menit Pak ya. Sholat maghrib 10 menit. Isya 10 menit. Subuh 10 menit. Berapa menit Pak? 50 gak nyampe sejam. Ya. Pahalanya pun banyak Pak. Nanti kita akan bahas keutamaan sholat jamaah. Ya. Kata Nabi, kalau kita menunggu sholat, itu seperti kita sholat pahalanya. Jadi nggak ada rugi. Ya. Yang rugi itu nunggu kawan yang telat. Itu rugi. Nungguin kawan yang telat. Betul Ustaz ya? Gak jadi berangkat. Astagfirullah. Siap Bapak? Siap mengorbankan 50 menit untuk menjaga sholat? Demi keselamatan akhirat. Yang satu hari di akhirat itu Pak ribuan tahun. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Ya, khilaf para ulama. Kemudian yang kedua, itu di akhirat. Di dunia, dia dihukumi orang yang kafir. Murtad. Ya, berarti gimana Ustaz? Nikahnya jadi zina. Bapak punya suami, tapi Bapak nggak sholat. Atau istri Bapak nggak sholat. Itu batal pernikahan Bapak. Ketika berhubungan intim, zina. Anaknya, anak zina. Aduh, gimana Pak nih? 5 menit kata Pak Luki lagi. Hukum di akhir itu di akhirat, neraka sudah menanti. Di dunia status kita dicabut dari muslim menjadi murtad. Gara-gara meninggalkan sholat. Akibatnya apa? Nggak ada guna lagi Pak. Puasa nggak ada guna. Nanti umroh nih nggak ada guna lagi nanti. Kalau nggak tobat. Ya. Hubungan suami istri yang asalnya halal jadi haram. Kalau berhubungan intim jadi zina. Kalau hamil dari hasil itu anak Bapak nggak bisa diwali. Jadi nggak main-main Bapak. Ya. Perkara sholat ini. Mana dalilnya? Ustadz ini ngawur. Enggak. Ini ada dalilnya Bapak. Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Pembeda antara seorang laki-laki muslim dengan laki-laki yang kafir dan musyrik adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Di hadis yang lain Pak, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Na'udzubillah. Dan di antara bentuk azab di akhirat bagi mereka yang tidak sholat adalah apa Pak? Kata beliau mengisahkan ketika Nabi SAW mimpi, ya, dibawa oleh malaikat Jibril melihat azab-azab yang dialami oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang diazab masuk neraka. Di antaranya apa? Ammalladzi yuslagu rasuhu bil hajar. Adapun orang yang dipukul kepalanya dengan batu sehingga hancur kepalanya itu adalah mereka fa innahu ya'khudul Qur'an fayarfuduh. Mereka belajar Quran tapi ditolak isinya. Enggak mau ngamalin. Wa yanamu anis shalah al-maktubah, dan mereka yang tidur dari sholat. Ninggalin sholat. Ya, lebih memilih untuk tidur. Ya. Jadi azabnya sangatlah pedih. Udah mau masuk neraka, azabnya ditimpah pakai batu besar,
sampai hancur kepala kita, ya, gara-gara meninggalkan sholat. Di dunia kita malah jadi kafir, ya, berzina kita dengan istri kita, naudzubillah. Amal soleh nggak berguna bapak, puasa nggak berguna. Ada nggak orang yang puasa tapi nggak sholat? Ada. Banyak di kita. Ada nggak yang bersedekah tapi nggak sholat? Banyak. Bermanfaat nggak pak ibadahnya itu? Nggak bermanfaat. Ya, sholat dulu pegang pak, rukun kedua, baru rukun-rukun yang lain. Taib. Itu dia mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah memulai hari ini jangan tinggalkan sholat ya bapak ya. Insya Allah. Sesibuk apapun, ingat pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha. Gak ada yang lebih besar daripada Allah. Pekerjaan kita kecil, bos kita kecil, makanan kita kecil. Ya, jangan sampai dunia lebih besar daripada Allah. Utamakan sholat. Ya, itu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Satu. Silakan. Pak. Itu mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Cara-caranya biar kita iman jadi kuat, terus yang lainnya kecil bisa kembali kepada Allah lillahi ta'ala beneran, caranya gimana? Yang pertama adalah belajar. Ikuti pengajian. Seperti ini. Karena lemahnya iman karena kejahilan. Maka kejahilan harus diobati dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Ilmu itu dengan belajar. Ya. Jadi ikuti pengajian rutin seperti ini. Kalau dirasa kurang, ya tanya-tanya. Ada Ustaz Setiawan, Ustaz Budi, Masya Allah. Kemudian yang kedua, jaga circle, perkawanan, pertemanan. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Teman itu tergantung agama kawannya. Ya. Kalau agama kawannya baik, dia pun akan baik. Kalau agama kawannya buruk, maka dia pun akan terbawa kita. Maka dipilih selektif. Ya, kawan tadi. Oh, si fulan ini rajin ibadah, saya kawani. Jangan dunia jadikan patokan perkawanan, kata Ustaz Setiawan. Oh, dia kaya, aku deketin. Oh, dia pejabat, aku pepetin. Jangan. Jadi, oh dia ini bertakwa orangnya, oh dia ini soleh, oh dia ini rajin ibadah, oh dia ini pintar agama. Kawan. Begitu Pak. Kemudian yang ketiga, ingat-ingat kematian Pak. Perbanyak ziarah kubur, perbanyak sholat mayit, perbanyak melayat. Begitu. Itu insya Allah mengingatkan kita negeri akhirat. Ini yang ditonton, Masya Allah, flexing terus. Atau gimana? Ingat akhirat Bapak. Ya. Dunia diingat. Perbanyak kita untuk menyaksikan hal-hal untuk melunakkan hati kita. Jadi kita akan lebih bersemangat ibadah. Kemudian yang keempat, perbanyak membaca kitab-kitab fadail, keutamaan ibadah. Oh, ibadah sholat apa sih keutamaannya? Oh, sholat jamaah apa keutamaannya? Oh, apa keutamaan sedekah? Apa keutamaan berbakti pada orang tua? Seperti itu. Supaya kita semakin semangat. Ya. Kemudian yang terakhir, jauhi maksiat. Karena kalau kita tersibukkan dengan maksiat, maka kita akan terpalingkan dari kebaikan. Ya. Begitu. Karena kemaksiat terus jauh dari kebaikan akhirnya. Jauhi maksiat, insya Allah kita akan mudah melakukan kebaikan. Karena kata Nabi, setiap kita bermaksiat, itu hati kita ada titik hitam. Titik hitam. Sampai gelap hati kita. Ya, kalau sudah gelap, Allah akan tutup hati tersebut. Ya, sulit untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sampai di sini. Ada lagi? Kenapa sholat asar itu dinamakan sholat wusta? Kenapa sholat asar dikatakan sholat wusta? Ya, para ulama mengatakan yang pertama karena Nabi sendiri yang menamakannya seperti itu. Ya, menyebut, karena penyebutan itu kan nggak boleh kita sembarangan, harus berdasarkan dalil. Kalau kita korek dengan akal, bisa kita katakan wusta juga.
Karena hitungan sholat dari mana? Subuh, zuhur. 2. Kemudian asar di tengah. Maghrib, isya. Berarti di mana nih asar? Tengah. Nah, ini kalau kita pakai akal-akalan saya, Pak ya. Begitu. Begitu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini. Ya, silakan, Bapak. Seandainya kayak saya lah contoh umur 50 tahun dan selama 40 tahun itu nggak pernah sholat, itu gimana? Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amal itu tergantung penutupnya, endingnya. Kalau kita sebelumnya pernah bermaksiat, maka tobat. Kalau kita ketuk pintu saudara kita yang musuhan sama kita, dibuka nggak pintunya? Kalau kita lagi musuhan sama orang tua kita, dibuka pintunya? Nggak dibuka. Kalau kita punya kawan musuhan sama kawan, dibuka nggak pintunya? Tapi kalau kita ketuk pintu Allah, Allah pasti membuka. Allah Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan memaafkan kita. Dosa sholat, kata Imam Ibnu Qayyim, kata para ulama, para ulama sepakat, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa riba, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa mencuri dan lain-lain. Ya, itu dosa meninggalkan sholat, Pak. Parah, bahaya. Ya, sepakat para ulama. Oleh karenanya jangan tinggalkan sholat. Yang pernah meninggalkan sholat, tobat. Atau batu tadzubuma qablaha. Tobat itu menghapus segala dosa sebelum taubat. Ya, jadi kalau kita bertobat insya Allah nggak masalah, Pak. Iya, Allah Maha Pemaaf. Seperti itu. Dan jangan diulangi lagi ya, Pak. Ya, asal mau bertobat. Asal mau bertobat. Mungkin sampai di sini, Pak ya. Ustadz Budi, masya Allah sudah sangat siap. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Semoga kita menjadi hamba Allah yang menjaga salat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.